Gunung Bongkok mungkin tak setinggi yang lain, tapi setiap langkah menuju puncaknya terasa seperti perjalanan menuju keabadian. Dialah Gunung Bongkok, mahakarya alam Purwakarta, di mana hutan rimbun, tanjakan curam, dan desir angin berpadu jadi satu. Dan saat puncak menyambut, hamparan bukit hijau, cahaya mentari, dan lautan awan menjelma jadi lukisan hidup di depan mata. Kita jelajahi tantangan dan keindahan di setiap langkahnya. Oke teman-teman, gas! Perjalanan hari ini dimulai dari Kota Baru Parahyangan. Udara pagi terasa sejuk, langit masih biru pucat dengan sedikit kabut tipis yang perlahan tersibak oleh cahaya matahari. Dari sini, saya mengarahkan motor ke arah Pasar Padalarang. Lalu lintas cukup ramai, deretan kios dan aktivitas pagi masyarakat memberi suasana yang hidup, khas pasar tradisional yang tak pernah tidur. Tak jauh dari pasar, saya memilih jalur yang menyusuri jalan di pinggir rel kereta Padalarang. Di sisi kiri, rel kereta membentang panjang. Perjalanan berlanjut masuk ke arah Cikalongwetan. Nah, disinilah mata benar-benar dimanjakan. Jalan mulai menanjak pelan, cuaca tetap cerah, dan hamparan perkebunan teh membentang luas di kanan kiri. Tak lama, motor ini melintasi Gapura Selamat Datang di Purwakarta. Sebuah tanda bahwa petualangan semakin dekat dengan tujuan. Dari sini, jalur mengarah ke Bundaran Pleret. Lalu, singgah sebentar melewati alun-alun Pleret. Suasananya sederhana tapi hangat, dengan aktivitas warga yang sudah mulai padat di pagi hari. Lanjut, perjalanan menuju base camp Gunung Bongkok dimulai. Jalannya mulai menanjak, beberapa sudah dicor beton sehingga cukup mulus, tapi sebagian lagi masih rusak, berlubang dan bergelombang. Di titik-titik tertentu, kita harus menurunkan kecepatan, hati-hati menghindari genangan atau bebatuan. Justru disinilah terasa sensasi petualangan sesungguhnya. Jalur menantang, tapi pemandangan alam di kanan kiri masih tetap memakau. Perbukitan hijau dan pepohonan tinggi menjadi latar yang menenangkan hati. Di sepanjang perjalanan, udara tetap sejuk. Langit semakin cerah dan sinar matahari mulai menembus sela-sela dedaunan. Meskipun jalanan sesekali rusak, semangat terus terjaga karena setiap tikungan seakan memberi kejutan baru. Entah itu pemandangan perbukitan, sawah hijau, atau sekedar senyum ramah warga desa yang dilewati. Akhirnya, setelah menempuh jalur penuh warna ini, motor pun sampai di base camp Gunung Bongkok, gerbang awal untuk menapaki keindahan yang lebih tinggi lagi. Dari parkiran kita melangkah menuju pos 1 atau pos tiket, terlihat banner Gunung Bongkok. Kemudian kita lanjut ke pos registrasi. Setelah beres urusan tiket, perjalanan dilanjutkan ke jalur pendakian. Di awal jalurnya relatif landai, tapi tak lama kemudian mulai terasa tanjakan pertama. Jalan tanah bercampur bebatuan membuat langkah harus lebih hati-hati. Pepohonan rimbun menaungi jalur, cahaya matahari hanya sesekali menembus sela-sela dedaunan, menciptakan suasana hening sekaligus magis. Di titik ini, meskipun nafas mulai terasa sedikit berat, semangat justru semakin membara. Karena setiap langkah membawa kita makin dekat ke puncak Gunung Bongkok. Kita mulai masuki jalan setapak nih teman-teman. Nah ini nih, jalannya mulai berbatu, mulai ke atas nih. Mungkin ini kita mulai ke atas nih teman-teman. Waduh, kita kayak masuk ke lorong waktu nih. Waduh, lumayan juga nih ya.
Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita mulai memasuki lorong waktu nih teman-teman. Di sini kebetulan pagi ini belum terlalu banyak orang. Tadi banyak bocil sih, anak-anak sekolah kayaknya ya, yang udah pada turun jam 8 pagi. Mereka udah pada turun. Nggak tahu tuh dari startnya jam berapa ya. Wah, mantap nih. Ini kita udah pos 2 nih teman-teman. Jadi kita udah mulai mana? Oh, oke, mana? Yang mau ke toilet. Oh, oke. Jalur pendakian. Kesini mak, bener? Wow, Bismillahirrahmanirrahim. Ya mah, pakai kacamata dah. Selanjutnya ya, jalur pendakian memasukin jalur rumpun bambu. Kita Ke atasnya agak lumayan juga. Dan karena di sini vegetasi cukup rimbun, jadi sinar matahari belum masuk ke sini ya teman-teman. Seperti ini nih. Tos arui ya teh? Atas? Waduh, tabu sabaraha tadi ka dieu. Ois. Mantap. Katanya jam 7 mereka udah naik ke atas. Kita mulai jam 8 ya teman-teman. Cuman di situ doang yang ininya. Oke. Kita masih naik ke atas nih teman-teman. Kita masuk ya. Assalamualaikum. Kalau hujan ini kebayang nih teman-teman ya. Bakal becek banget ini. Jalannya keren banget. Kalau hujan ini udah dipastikan berlumpur nih. Alhamdulillahnya udah 2 hari mungkin ya nggak hujan, jadi agak sedikit kering, tapi sebagian masih basah. Ternyata masih banyak hewan-hewan juga ya. Kita lanjut arahnya ke sebelah kanan teman-teman. Ini kalau ke sini entah kemana tuh, beda jalur. Kita ambil yang ke sini nih. Dan di sini vegetasinya didominasi sama pohon bambu nih teman-teman ya. Dari tadi pohon bambu sangat banyak dan rindang. Kemudian banyak juga yang sudah ditebang mungkin untuk jalur gitu ya. Seperti ini teman-teman nih.
Wah, kita masuk lagi ke bebatuan nih. Dan memang sepertinya ini kalau hujan lumayan juga nih teman-teman ya. Wah, bismillahirrahmanirrahim. Keren banget jalannya. Lah, seperti ini teman-teman nih. Menanjak penuh batu. Lumayan ya. Tuh. Kalau ke bawah seperti ini nih. Kita masih ke atas ya terus. Hah, iyalah. Betul. Oke. Alhamdulillah. Wah. Ini treknya, jalurnya wow banget lah pokoknya. Kalau hujan waduh. Dah kayaknya effortnya lebih tinggi. Mantap, Iya. Sini. Wah, sudah 2 kali minum teman-teman. Nah, oh, pantai. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, ini lumayan ya teman-teman. Waduh, keren banget ini. Ayo, Mak. Madep nih. Walah. Kayaknya ini udah ngasih tahu, udah over terus kayaknya. Waduh, madep cok. Ini di atas lumayan nih tingkat elevasi atau kemiringan ini kemungkinan sekitar 60 derajat ya. Betul nggak? 60 derajat ya. Kita coba bismillah. Teh, punten ya teh. Mangga, mangga. Waduh. Oke. Sebentar lagi pos belum pos 2 ya? Udah pos 2 tadi di bawah. Oh, udah? Dekat banget ya itu pos 2 mah. Waduh. Alhamdulillah.
Oke teman-teman, kita lagi istirahat dulu. Entah di pos berapa. Gimana rasanya emang? Ini capek. Mantap. Oke. Oke. Ini lumayan juga nih. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, perjalanan masih sekitar 40 menit. Dan sekarang jam 9.07. Udah 23 menit nih teman-teman. Oke. Kita lanjut. Wah. Ini lumayan nih. Tinggi banget ya teman-teman. Ya lumayan banget nih. Cukup tinggi ini teman-teman. Tapi kita akan coba ya. Waduh, lumayan oi. Lelah. Uh. This is Sokang, wah mantap boy. Ya, masih lila. Oke teman-teman, kita sekarang coba naik lagi nih. Lumayan terjal. Tadi udah beberapa kali kita temukan jalur yang terjal. Kita sekarang dipertemukan kembali atau dihadapkan kembali dengan jalur terjal. Kita coba lewat sini aja. Kita balap sih Mak. Mantap euy. Ayam mangki. Hai mangki. Hai. Mangki.
Hai Monkey. Monkey, hai. Apa mak? Kalem. Monkey. Monkey mau kemana kamu? Wah, kabur Monkey, teman-teman. Oke. Mantap. Aduh, semangat terus. Yang pasti sih memang ini jalurnya kalau saya pribadi sih cukup ini ya. Kalau saya pribadi sih cukup mengesankan, cukup bagus juga untuk pemula lah, karena memang saya masih pemula ya. Kemudian kebetulan juga karena cuacanya sekarang tidak hujan, atau kemarin-kemarin udah 2 hari nggak hujan, jadi treknya nggak basah. Tapi kalau misalnya hujan nih teman-teman, ya kita saranin sih jangan maksain kesini ya. Soalnya treknya bener-bener deh lumpur semua itu, bisa jadi kubangan lumpur ya, dan berbahaya yang pasti. Jadi kalau mau ke Gunung Bongkok, baiknya sih pada saat musim kemarau ya. Jadi treknya agak sedikit lembab atau kering, sehingga tidak terlalu membahayakan. Apalagi kalau untuk pemula ya. Dan jangan lupa teman-teman, kalau kesini ya dipersiapkan dengan baik ya peralatannya. Kalau yang biasa pakai trackpole, bawa trackpole. Kemudian sepatu yang paling pasti, jangan pernah pakai sendal jepit ke sini ya teman-teman, bahaya banget itu mah. Udah bukan mau ini ya, mau jalan-jalan di kota gitu. Diwajibkan pakai minimal minimal sepatu sepatu lari ya, ya. Mungkin sepatu lari, lebih baik lagi sepatu hiking. Itu untuk keselamatan. Kemudian gunakan celana panjang, dan kalau ini untuk jaga-jaga nih teman-teman, jadi persiapkan juga jas hujan ponco ya, atau apapun lah pokoknya untuk berjaga-jaga kalau hujan. Itu sih, mudah-mudahan sih nggak hujan ya, kelihatannya sih cerah di sini. Oke teman-teman, gitu aja, kita udah cukup istirahat dan kita akan lanjut, dan perjalanan masih sangat jauh teman-teman. Oke, kita lanjut, gaskan lur. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut lagi nih teman-teman ya. Masih curam seperti ini. Dan sekarang ini berbatu nih teman-teman ya. Ini batuan semua nih. Lumayan. Dan kita ke atas. Awas mah, hati-hati mah. Lumayan oi. Bagian. 10 menit lagi. 10 menit. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih 10 menit lagi katanya teman-teman. Udah. Mantap oi. 10 menit deh ta. Siap, sok mana sok? Sok. Sok. Oke. Kita masih ini ya teman-teman, masih jauh ya ke atas. Udah. Aduh. Sayur Monkey katanya. Sun Gokong. Aduh. Awas ya. Kade. Iya. Teman, udah 3/4 jalan ya.
Nah, mungkin tinggal beberapa saat lagi sih, cuman masih jalurnya masih lumayan menanjak nih teman-teman. Lumayan nih. Seperti ini nih. Dan ini terlihat ya, masih tanah kayak gini. Kemudian kalau hujan tuh kelihatan bakal licin sekali ya. Meskipun ada pijakan batu, cuman tetap nih kalau hujan masih licin juga. Jadi persiapkan waktunya yang tepat nih teman-teman. Ih, jauh kan besok. Aduh, lumayan merangkak nih teman-teman. Aduh. Oke teman-teman, kayaknya sih sekitar 3 menit atau 2 menit lagi nih kita udah lewatin beberapa tanjakan curam. Tinggal sedikit lagi kayaknya sih. Aduh. Mantap nih teman-teman. Gila. Waduh. Masih. Tinggal sedikit lagi teman-teman. Oke teman-teman, sepertinya sih nggak jauh lagi nih, tinggal beberapa ratus meter ke atas. Dan sekarang gimana nih? Mantap ya. Udah nggak mau ngomong, tinggal dikit lagi ke atas. Oh iya, itu sih
Ya teman-teman, kayaknya kita udah sampai nih di puncak dari Gunung Bongkok dengan perjuangan yang cukup lumayan melelahkan ya. Akhirnya kita sampai partai ini nih. Alhamdulillah. Wes, akhirnya ada mangki. Mantap. Oke, akhirnya kita sampai juga di puncak tertinggi ya. Mantap. Dan akhirnya, setelah menempuh jalur penuh perjuangan, kaki ini resmi menginjakan langkah di puncak Gunung Bongkok. Rasa lelah seakan hilang begitu saja, digantikan oleh rasa takjub yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Dari sini, mata langsung disuguhi pemandangan megah Waduk Jatiluhur yang terbentang luas bagaikan cermin raksasa di bawah langit. Di sekeliling, terlihat jelas deretan gunung-gunung lain yang gagah berdiri, menambah keanggunan panorama di depan mata. Suasana di puncak semakin hidup dengan keseruan para pendaki. Ada yang tertawa, ada yang mengabadikan momen dengan kamera. Bahkan ada yang hanya duduk diam, menikmati setiap hembusan angin, tenggelam dalam keheningan yang indah. Suasana di puncak ini benar-benar magis. Ada rasa kebanggaan yang luar biasa saat melihat para pendaki lain yang juga berhasil menaklukkan puncaknya. Ada yang menengadah ke langit, ada yang diam termenung, dan ada yang tertawa lepas merayakan kemenangan atas diri sendiri. Dan tak hanya itu, ketika awan tipis menyelimuti, muncullah lautan awan yang bergulung-gulung seakan kita sedang berdiri di atas langit. Di sisi lain, puncak tebing menjulang tinggi memberi kesan dramatis, menegaskan karakter unik Gunung Bongkok yang begitu berbeda. Menjelang siang, cahaya mentari makin terasa teriknya. Terlihat kota Pleret dan sekitarnya semakin jelas, dan cuaca magis di puncak ini menambah keindahan yang dirasakan begitu mempesona. Di kejauhan, kalian bisa lihat Gunung Parang, Gunung Enbu, dan gunung-gunung lain yang berbaris gagah. Puncaknya yang menjulang tinggi ini benar-benar tempat terbaik untuk menikmati pemandangan. Dan disinilah kita belajar bahwa setiap perjalanan, seberat apapun, selalu berakhir dengan keindahan yang sepadan. Gunung Bongkok bukan sekedar tempat, tapi sebuah pengalaman tentang perjuangan, kebersamaan, dan rasa syukur atas anugerah alam yang begitu luar biasa. Perjalanan ini adalah sebuah metafora hidup. Terkadang kita harus berjuang melewati jalan yang terjal hanya untuk mendapatkan pemandangan yang paling indah. Oke teman-teman, jadi tadi kita udah di atas sih, cuman karena terlalu banyak orang, terus
cuaca lumayan panas juga, dan luas puncaknya itu sempit sekali ya, jadi agak ngeri lah. Jadi kita pilih beristirahat beberapa puluh meter ke bawah aja deh supaya lebih aman. Dan di sini ternyata banyak monyet ya teman-teman ya. Jadi kalau yang bawa makanan itu lebih baik diamankan ya, soalnya kadang-kadang suka direbut gitu teman-teman. Dan monyetnya itu bukan satu dua, banyak banget. Itulah jadi salah satu keunikan di Gunung Bongkok ini ya. Disebut Gunung Bongkok karena apa sih? Karena mungkin menyerupai orang bongkok gitu ya. Kalau bongkok itu membungkuk, bahasa Indonesianya bungkuk gitu. Semoga petualanganku kali ini bisa menjadi semangat bagi kalian ya. Sampai di sini cerita perjalanan kita ke puncak Gunung Bongkok. Terima kasih sudah ikut mendaki bersama. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kita bisa bertualang bersama lagi di petualangan berikutnya. Sampai jumpa di jalur pendakian yang lain.